Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai sistem respirasi pada hewan yang beranggotakan Ikhwan Riyaldi, Aina Nirwana, Silvi Adini Siregar untuk memenuhi mata kuliah fisiologi hewan. Mari kita bahas sistem pernapasan pada hewan. Beberapa hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Seperti sistem pernapasan pada anjing. Anjing termasuk pada golongan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernapasan manusia, yaitu memiliki hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hidup di darat saja, ada juga yang hidup dalam air. Contohnya, lumba-lumba. Mamalia yang hidup di air juga bernapas menggunakan paru-paru, tetapi dilengkapi katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu adalah lumba-lumba, paus, dan hewan lainnya. Selanjutnya, ikan atau fishes. Hewan yang hidup di air memiliki alat pernapasan yang berbeda, yang disebut dengan insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat gerigi insang untuk menyaring udara pernapasan. Lalu lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4. Lembar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang yang berbentuk setengah lingkaran. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen, lalu dia juga bisa mengatur gerak naik turun di dalam air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah dan air diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut dengan labirin, yang dapat menyimpan cadangan oksigen seperti ikan lele, ikan gabus, dan ikan gurami. Pada burung pastinya berbeda dengan ikan. Alat pernapasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernapasan mamalia. Hanya saja burung memiliki suatu alat pernapasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, trangkea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara merupakan kantung kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, pundi-pundi udara juga berfungsi sebagai alat pengeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan dan mencegah kestabilan suhu badan. Pernapasan pada burung memiliki dua cara, yaitu pada saat terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat tidak terbang, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru sehingga paru-paru mengembang, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu paru-paru kembali mengempis. Pernapasan pada burung memiliki dua cara, yaitu pada saat terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat tidak terbang, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru sehingga paru-paru mengembang, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu paru-paru kembali mengempis. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara pada saat burung tidak mengepakkan sayapnya.
Udara keluar menuju paru-paru saat burung mengempakkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Kemudian saat sayap mengangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, reptil hewan melata. Hewan melata yang disebut reptil bernafas dengan paru-paru. Alat pernapasannya sama seperti mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutupi sewaktu menyelam, seperti mamalia yang hidup di air. Reptil yang hidup di air mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan nafas di dalam air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Selanjutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya katak. Katak mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu, atau kecebong sampai katak dewasa. Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar berupa lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernapas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Kemudian paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernapas dengan kulit. Selanjutnya, alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong napas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga yang digunakan sebagai lubang pernapasan, dan trakea adalah pembuluh darah yang bercabang-cabang memenuhi tubuh serangga. Sedangkan pembuluh-pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran darah ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak menimpa aktif disebut sebagai sistem trakea. Jenis binatang yang terakhir memiliki ciri-ciri lembek, panjang dan sering basah, yaitu cacing. Cacing menyukai tempat lembab dan bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya, sehingga selain basah dan berlendir dan memudahkan penyerapan oksigen di udara melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis. Oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan melalui permukaan kulit, dan cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin.